Hari ini kita review SAF Figure Custom Satria Garuda Bima. Setelah yang satu ini. Oke, jadi di hadapan kita sudah ada SAF Figure Custom pesanan saya yang sudah 1 tahun saya menunggu, akhirnya datang juga. Jadi ini figur saya pesan buat custom itu dari tanggal 20-an Februari 2019 itu, setelah saya operasi. Jadi saya tuh selama sakit itu saya nontonnya Bima Satria Garuda, jadi ya buat menyemangati saya agar sembuh. Jadinya saya coba pesan custom SAF Figure Custom Bima Satria Garuda. Nah, dan akhirnya Februari tahun 2020 akhirnya bisa sampai juga ke tangan saya. Oke, jadi sebelumnya saya punya vinyl figurnya saya punya Azazel sama Bima waktu zaman tahun 2013an gitu. Terus di tahun 2015 saya beli DX yang komplit itu ya, yang banyak itu yang ada sayapnya. Itu saya juga punya, tapi udah saya kasih ke keponakan saya. Jadi ya saya cukup punya customnya aja udah senang banget. Oke, jadi ini boxnya saya bikin sendiri dengan ada tulisan hanya untuk koleksi pribadi. Jadi saya tekankan di sini, ini figurnya untuk koleksi saya pribadi. Jadi nggak saya perjualbelikan, nggak saya lipat gandakan atau apalah itu. Yang pastinya ini untuk konsumsi saya sendiri, untuk saya foto, untuk saya pajang bersama SAF yang lainnya. Oke, jadi ini untuk pribadi, untuk koleksi pribadi. Oke, yang menjadi dasar dari bodinya Bima ini yaitu adalah Cyclone Joker yang Shinko Choseiho. Jadi saya ngorbanin Shinko Choseiho-nya Cyclone Joker untuk bikin yang Bimanya. Jadi ya modelnya cukup lumayan memakan modal sih. Yang penting saya puas lah. Oke, sebelum ke figurnya kita coba review box yang saya bikin ini. Jadi ini saya foto sendiri, saya desain sendiri. Dan ya sesuai dengan apa yang saya inginkan lah. Pokoknya ini memang untuk tujuannya koleksi saya pribadi, jadi nggak saya perjualbelikan. Oke, coba kita review boxnya. Oke, kalau di sini teman-teman lihat ada tulisan Jepang itu. Ini Bima Satria Garuda, itu saya translatekan dari Google Translate. Oke, di sini ada logo Bima, jadi nggak ada logo Bandai karena ya saya takut ada ciptanya. Oke, jadi detailnya seperti ini. Box Bima yang saya foto, saya sempat posting kemarin di Facebook. Udah jalannya pegang. Arahkan sini. Oke, udah. Oke. Terus di bagian samping sini ada tulisan Bima Satria Garuda. Cuman dia nggak nimbul seperti yang SAF punya. Oke, di bawah sini, di sini kosong. Nah, ini bagian belakangnya. Bentar, kita pun mundur dulu. Oke, di bagian belakangnya ada pose-pose dari Bima Satria Garuda yang pernah saya posting di Instagram seperti yang ini. Terus di sini ada bahasa Jepangnya. Itu coba kita lihat. Itu artinya ini. Jadi saya pakai Google Translate waktu itu. Jadi ya itu. Terus ada tulisan only for private collection. Jadi ini memang untuk koleksi pribadi, oke. Terus ada tulisan yang paling kecil di sini. Oke, di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan hanya untuk koleksi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Kelihatan nggak? Ini tulisan kecil banget. Oke, sekarang kita buka figurnya.
Oke, jadi di hadapan kita ada figur SAF Satria Hero atau Satria Garuda Bima. Nah, ini adalah custom seperti yang teman-teman ketahui. Ini adalah custom. Ini custom dari SAF figur Shinko Choseho nya Cyclone Joker. Jadi ini adalah itu base-nya dan ini adalah hasil customnya. Nah, untuk customnya, untuk yang skulptornya atau yang membuat custom ini, beliau tidak ingin disebutkan namanya. Itu benar-benar info dari beliau yang tidak ingin disebutkan namanya karena beliau ingin pensiun. Jadi kita nggak akan bahas siapa yang bikinnya, tapi kita akan coba detail kan, lebih dekat lagi detail dari skulptornya dia. Jadi dari customernya dia kayak gimana. Oke, jadi langsung saja ini dia Satria Garuda Bima. Oke, jadi pertama kali saya lihat trailernya Bima ini benar-benar saya langsung jatuh cinta dengan desainnya karena benar-benar Indonesia banget dan hero banget. Dari desainnya itu cakep sekali. Si Bima ini keren sekali, apalagi setelah saya tonton film besutan dari Reno Barak. Ini benar-benar luar biasa dari segi ceritanya, dari segi desainnya yang saya suka. Jadi gimana pun saya nonton selalu bikin mata saya betah kalau udah ngeliat Bima ini karena ya cakep, dari desainnya cakep. Dan ini adalah asal mula saya kenapa saya bisa ngoleksi action figure, karena berawal dari nonton Bima saya langsung nyari vinyl figurnya di Hypermart kalau nggak salah. Kemarin saya beli Azazel dan beli Bima. Begitu saya beli, saya pajang, kayaknya ada yang kurang, kenapa nggak bisa digerakin. Jadi saya coba searching Google gimana caranya figur apa yang ada artikulasinya, dan ketemulah SAF Kuga yang pertama saya beli dan sampai sekarang. Nah, di tahun 2020 ini saya sudah kesampaian punya figur Bima yang punya artikulasi seperti SAF dan ukurannya sama seperti SAF. Nah, kalau nggak salah saya kemarin dulu sempat punya DX-nya, cuma udah saya kasih ke keponakan saya, jadi nggak sempat saya review dan nggak bisa hadir di sini di video ini. Jadi yang saya impikan adalah punya SAF Bima atau Azazel. Nah, sekarang sudah kesampaian dan kita akan coba review, oke? Oke, jadi Bima ini diperankan oleh artis ternama yaitu Chris Loho. Jadi begitu saya lihat Chris Loho, saya juga ingat Bima Satria Garuda, gitu juga sebaliknya. Jadi benar-benar identik banget. Oke, coba langsung kita review dari atas sampai ke bawah, oke? Oke, pertama dari telapak kaki. Telapak kakinya ini detailnya dari Cyclone Joker, jadi sama tuh. Jadi ini base-nya dari Cyclone Joker ya. Base-nya dari Cyclone Joker dibikin jadi Bima, oke? Jadi nggak perlu ada yang nanya lagi base-nya dari apa bang. Oke, base-nya dari SAF Renewal Cyclone Joker, oke? Oke, dari telapak kakinya pertama, oke, detailnya sama seperti ini. Terus bagian gelang kakinya, nah gelang kakinya ini nggak diukir tapi dicat. Cuma digambar aja. Oke, terus di bagian betisnya ini ada sayapnya seperti ini. Dan kalau saya lihat sayap yang kiri dan sayap yang kanan sama persisi ya kan. Walaupun ini ada warna-warna hijaunya kayak yang ini. Kalau dibuka ada warna hijaunya. Oke, untuk bagian pahanya, bagian belakangnya seperti ini. Oke, ini catnya kayaknya pakai tangan deh. Oke, terus di bagian sendinya ini. Di sendinya ini, nah kalau Bima kan ada kayak ada ukiran-ukiran seperti ini kan, ada line-line seperti ini. Makanya kita pilih bodinya si Cyclone Joker karena ya Cyclone Joker udah punya ini ya. Oke, berikutnya jadi hampir sama ukirannya. Kalau Cyclone Joker seperti ini ukirannya, garis-garis, terus di bagian joinnya juga ada detail seperti ini, dan di Bima juga sama. Kalau saya lihat di posternya juga sama, dia kayak gini patternnya. Oke, di bagian ini, oke, warna merahnya warna merah metalik sesuai dengan request saya, karena saya pengen warna Bimanya itu sama dengan kayak di filmnya, warna metalik gitu. Oke, cuman di bagian dengkulnya kayak gini, cuma dicat doang. Saya nggak tahu apakah benar ada scoopnya atau gimana ya. Oke, terus ada detail di bagian pahanya ini, jadi ini kayak cat minyak gitu ya. Saya nggak kurang ahli sih dalam masalah repaint. Kalau teman-teman yang lebih paham bisa silahkan komentar di bawah ini. Oke, di bagian ini
Nah, jadi kalau si Psycho Joker sampai sini doang, dia ditambahin sampai atas sini ya sesuai dengan filmnya lah. Oke, terus ada les-les warna kuning seperti ini. Nah, kalau Bima dia kan lesnya warna hitam ini kan, kalau Azazel warnanya kuning. Azazel lebih berwarna sih. Oke, nah yang logo Bima ini kayaknya tempelan deh, jadi nggak dicat beneran. Oke, jadi kalau kita lihat di bagian ini, line ini. Oke, ini kalau diukir ini bakal lebih cakep lagi sih. Ini sepertinya saya bakalan nge-custom ulang lagi deh, bukan nge-custom ulang, cuman di detailing lagi lah. Mau cari orangnya dulu. Oke, di bagian perutnya ini rapi, presisi. Oke, saya suka lihat detailnya. Entah kenapa kalau lihat armornya Bima ini benar-benar jatuh hati deh. Oke, nah terus di bagian tangannya sama seperti angle kakinya tadi, cuma digambar doang. Oke, di bagian shouldernya, untuk di bagian belakangnya ini kayaknya nggak rapi deh ini nih. Tuh. Oke, nanti akan diperbaiki. Terus ada gelang-gelang kuning seperti ini. Oke, sayapnya. Oke, nah yang saya takutkan itu di bagian artikulasinya sebenarnya. Kalau teman-teman lihat itu, nah ini kalau saya gerakin dia bakalan pecah artikulasinya. Nah ini udah mulai ngelupas. Nah masalahnya kalau kita kalau kita bikin base-nya ini menggunakan Joker warna hitam polos, kayaknya nggak bakal kelihatan kayak ini. Ini kayaknya santuy banget. Walaupun dia lepas catnya tapi warna hitam kan, tapi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau ini warnanya itu berlawanan dengan warna merah, warna hijau. Jadi kelihatan banget kalau pakai body Psycho Joker. Ya mungkin coba kita lihat detail di bagian ini ya. Nah ini benar-benar sepertinya lengket sekali catnya sama joinnya. Jadi ya pasti bakal ngelotok deh. Oke, selanjutnya kita coba ke kepalanya. Oke, di bagian lehernya pertama, lehernya itu ada detail garis-garis seperti itu. Ini sama seperti yang punyanya Psycho Joker, sama ada ini ya. Oke, di bagian ini juga ada, tapi saya nggak mempermasalahkan sih garisnya. Oke, untuk kepalanya dia kurang presisi, jadi antara kiri dan kanan ini nggak begitu sama. Tinggian yang sebelah sini ya kan, kalau sebelah sini agak pendek kan. Terus detail di bagian garudanya juga nggak ada gambarnya juga, tapi cuma bentuknya doang, nggak ada ininya. Oke, untuk warna visirnya ya warna ini doang, warna merah. Saya masih bingung gimana sih cara mereka bikin. Kok jago banget sih. Ya sebenarnya saya puas dengan hasil customernya. Saya puas karena benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan. Minimal kalau di foto dipajang bareng SAF ya bakal masuk lah ukurannya. Dan ya kalau bisa ya teman-teman nilai sendiri lah gimana hasilnya. Kalau dari saya puas sebenarnya. Cuman ya yang perlu perbaikan seperti inilah biar bisa di pose-pose kan. Kalau mau di detailing lagi ya ini kita ukir-ukir lagi. Saya sih nggak bisa, tapi saya akan coba cari orang yang bisa memperbaikinya. Oke, bagus. Hasil customernya bagus. Sayangnya orangnya pensiun, jadi dan beliau juga nggak mau disebutin namanya, jadi ya saya nggak bisa nyebutin namanya. Bagi yang tahu historinya aja lah, ada di Facebook saya kok historinya. Teman-teman saya tahu kok ini saya nge-custom dari mana. Oke, coba kita ke artikulasinya. Oke, untuk artikulasinya ini karena ini bodinya dari SAF Shinko Choseho, jadi ya aman aja sih. Kepalanya, kepalanya aman seperti ini, menongak ke atas, menongak ke bawah. Nah, sepertinya kepalanya mau saya revisi lagi. Saya mau cari orang yang jago banget buat bikin kepalanya. Saya pengen bikin kepala Bima dengan yang pastinya ini kan digambar nih. Saya pengen diukir terus garudanya di detailing lagi biar lebih detail. Oke, itu kepalanya. Terus kita coba ke tangannya. Nah, di bagian ini tentu saja bisa diturunkan seperti ini. Wih, lepas. Oke, bentar.
Oke, kalau teman-teman lihat dia ngedetailingnya sampai ke dalam sini. Ke dalam sini jadi detail banget. Dia apa? Dia nge-rippennya. Cuma ini mudah banget copot ya. Oke, pasang tuh. Oke, bentar. Oke, untuk artikulasi di bagian tangannya kita bisa seperti ini. Oke. Nah, seperti ini bisa. Nah, itu lihat nih. Tangan saya berguguran semua cat-catnya. Oke, diputar bisa ya, karena jelas ini keluaran dari Shin Gojo-seo. Oke, ini catnya kenapa ada warna kuning? Ya sepertinya memang harus diperbaiki lagi lah. Di finishing lah minimal. Oke, nah kita coba hal yang paling menakutkan, yaitu adalah bagian sendinya. Oke, kalau teman-teman lihat ini, kita coba bengkokin ini, karena ini keras banget ya. Oke, kita coba buka apakah catnya. Nah, tuh catnya ngelotok kan. Ya, lepas catnya. Oke, ini catnya lepas bagian ini. Jadi itulah kenapa perlu dicat lagi sih. Oke, ini kenapa sih lepas terus? Oke, apalagi itu yang warna hitam terus nggak begitu kelihatan kan. Tapi kalau yang ini, nah itu, ini dia udah ngelupas nih catnya nih, karena memang benar-benar rapat ini. Oke, nanti ini akan coba diperbaiki lagi lah, cari orang berperbaiki. Sejauh ini sih nggak ada cat yang nempel, kecuali pecah-pecahan catnya aja sih. Oke, di bagian perutnya nggak perlu lah ya, nggak ada sabuk, jadi santai aja. Cuma ini ketahan sih, ya nggak sih? Ya kan, ketahan, dia nggak bisa lagi mentok sudah. Coba kalau ini, nah kalau saya konjokor bisa-bisa aja sih. Ini apa yang membuatnya ketahan? Oh, mungkin kalau yang ini kan armornya pisah nih. Nah, ini armor yang ini sama armor ini pisah. Kalau ini mungkin udah nyatu. Dia nyatu. Oke, jadi udah benar-benar nyatu, jadi nggak bisa. Makanya kita nggak bisa nekuk lagi. Kalau yang ini kan dia ada pemisah armor di sini. Ada ini namanya apa sih nama joinnya itu? Bisa dibuka nih, bisa nih. Oke, makanya dia bisa membungkuk. Oke, jadi ini nggak bisa membungkuk karena dia sudah satu dengan bagian dada dan bagian perutnya udah jadi satu, jadi nggak bisa. Nah, teman lihat ini warna base-nya warna hijau. Oke. Ya, enaknya misalnya kita lepas, kita ganti ke sabuk dikit, cakep nih. Jadi dikit bisa berubah jadi Bima. Oke, di bagian kaki, nah yang saya khawatirkan di bagian ini sih, ini sangat bisa sekali lepas. Ya, kita coba. Bisa lepas lagi. Nah, sudah hancur catnya. Nah, hancur, lepas catnya. Tuh. Makanya saya mau perbaiki. Jadi saya foto saya cuman foto-foto kayak gitu doang sih. Sebelum saya review, saya memang fotonya foto kaku doang, jadi nggak foto detail. Karena kenapa saya nggak foto seperti itu? Karena ya jadi bisa teman-teman lihat kalau dia bisa copot catnya. Oke, sayang banget. Ya, kayaknya perlu diperbaiki lagi lah. Oke, untuk detail dan artikulasinya kita terbatas dari bagian tangannya. Bagian-bagian engsel-engsel seperti ini yang sangat gampang sekali untuk copot catnya karena memang lengket. Saya nggak tahu gimana triknya biar bisa bisa nyatu. Menurut saya sih nggak mesti ada ini sih, ada detailing sih. Ya cukup cat polos saja kalau bisa. Itu udah senang banget. Yang penting bisa dipose-posein lah. Oke. Oke, untuk pose seperti ini bisa, cuman ya itu. Nah. Kelihatan banget sih. Tapi kalau dipoto sih bagi saya nggak ada apa-apanya karena bisa kita ubah warnanya jadi warna merah. Jadi nggak begitu saya permasalahkan deh kalau ini. Oke, yang penting dia bisa pose dan nanti dia bisa pose aja lah. Oh ya, ketinggalan untuk bagian ini, bagian untuk berubahnya apa sih namanya, lupa saya. Oke. Untuk yang letakin power stone-nya. Nah, ini detailnya ya sederhana aja sih.
nggak yang bagus bagus amat, nggak yang detail amat, yang penting ada lah. Oke, untuk yang kita dapat apa aja akan saya tunjukin. Oke, berikutnya yang saya pesan adalah Helios. Nah, jadi Helios depan belakang warna biru sama warna merah ini. Udah lama banget saya nggak nonton. Oke, detailnya ya sederhana seperti ini, nggak masalah, yang penting ada lah pegangannya. Oke, ini untuk Helios yang versi pedang, terus ada yang versi ini sudah jadi burungnya. Nah, saya tertarik pengen bikin yang Bima, yang Azazel, cuman belum nemu orangnya sih yang bisa bikin Azazel. Jadi sebentar ini saya pakai Photoshop dulu kalau mau moto. Oke, jadi ini terus semua part tangan punyanya si Cyclone Joker udah berubah jadi tangannya si Bima semua. Salah satunya kayak gini. Oke, salah satunya kayak gini. Nah, semuanya udah dibikin kayak gini. Terus ini jadi yang di custom yang sebelah kiri, sebelah kanan ya berarti ya, sebelah kanan. Pokok sebelahnya si Cyclone deh. Oke, jadi mungkin segini dulu video review Satria Garuda Bima saya. Jadi ini custom, base bodinya itu dari si Cyclone Joker. Nah, jadi ada harus beberapa poin yang harus diperbaiki, seperti kepalanya ini harus dibikin presisi. Terus yang paling penting itu adalah bagian-bagian sendi-sendi ini yang saat digerakin itu langsung ngotok catnya, jadi itu mesti diperbaiki juga. Itu aja sih yang sangat penting bagi saya, karena karena teman-teman tahu hobi saya adalah toys fotografer. Jadi ya kalau figurnya nggak bisa digerakin sama aja bohong kan, cuman foto berdiri kayak gini aja kan nggak seru jadinya. Jadi ya akan kita perbaiki, akan saya cari orang yang sangat bisa dipercayai untuk memperbaiki ini. Oke, jadi segini dulu video review saya. Kalau teman-teman pengen lihat hasilnya dan pengen dibikinkan videonya juga, komentar di bawah ini. Kalau memang pantas untuk dibikinkan versi revisinya lah istilahnya. Jadi biar ada kepuasan tersendiri. Kalau dari saya pribadi sih, ini saya sudah cukup puas dengan hasil customannya. Sudah layak lah untuk dipajang bersama dengan rider yang lainnya. Tapi ya itu harus ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Jadi kita akan revisi, oke? Nah, mungkin segini dulu video dari saya. Saya misal ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jadi intinya ini figur untuk konsumsi pribadi saya, jadi tidak untuk diperjualbelikan, oke? Ini untuk koleksi saya dan tidak akan untuk diperjualbelikan. Oke, itu intinya. Jadi ini hanya untuk saya sendiri. Nah, jangan lupa. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di umam830. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.